Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwati fillah. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa ditanamkan atau dinasihatkan kepada diri kita masing-masing sehingga dalam melaksanakan aktivitas ubudiyah di bulan suci Ramadan ini bisa meningkat. Itu yang pertama, Syahrul Ramadan al-Mubarak fursah adimah yatazawwad fiha al-muslim lil qurbi min rabbi bi anwa'il ibadah al-qalbiyah wal qauliyah wal amaliyah. Jadi bulan Ramadan itu adalah sebuah kesempatan yang sangat besar yang dimana orang muslim baik itu di Indonesia ataupun di seluruh dunia itu semuanya akan berbekal di situ. Maksudnya mencari bekal untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik itu lewat ibadah qalbiyah atau yang sifatnya dalam hati kita, atau qauliyah atau ucapan-ucapan baik itu qiraatul Quran, zikir, atau amaliyah yang berupa aktivitas fisik. Itu semuanya bisa dimaksimalkan di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, nasihat yang kedua adalah dalam surat Al-Baqarah ayat tentang kewajiban puasa itu kan di akhirnya la'allakum tattaqun. Jadi semoga kita semuanya ini masuk ke dalam golongan yang bertakwa. Jadi itu adalah sebuah hikmah yang sangat besar. Jadi tinggal kita menanyakan pada diri kita masing-masing ini. Jadi kalau seumpamanya ending atau tujuan dari adanya puasa itu kan la'allakum tattaqun. Nah, sejauh ini ketika kita sudah menjalani puasa ini selama 10 hari atau 11 hari untuk hari ini ya. Ketika sudah berjalan 10 hari atau 11 hari ini, ketakwaan kita itu sejauh mana ini? Apakah kita masih sering mengeluh dengan takdir Allah kan ini? Atau ketetapan Allah kan ini? Nah, ataupun mungkin kita masih belum bisa menerima hal-hal yang mungkin itu di luar jangkauan kita kan itu. Nah, itu kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah dalam 10 hari ini kita beraktivitas di bulan suci Ramadan ini bisa menambah ketakwaan kita, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan Al-Quran. Jadi di bulan suci Ramadan ini apakah kita sudah bisa membuat sebuah rencana, jadwal untuk membaca Al-Quran atau mentadaburi ataupun mungkin menghayati dari terjemahan atau arti. Jadi seumpamanya kita dari surat-surat pendek kan gitu, surat pendek tentang apakah surat Al-Fil atau surat Al-Kautsar atau surat apa, coba samping dibaca itu kita juga membaca terjemahnya, memahami apa yang ada dalam kandungannya. Kalau kita sudah bisa memberikan sebuah jadwal terhadap diri kita, kita mau baca Al-Quran kapan? Pada subuh, pada maghrib, atau mungkin pada sholat raweh. Nah, kemudian kita mau baca terjemahnya kapan? Nah, kalau itu sudah bisa menjadwalkan di bulan suci Ramadan, maka di 11 bulan berikutnya itu kita akan terbiasa dengan itu. Kalau seumpamanya ada program seperti yang ada di motor itu, Verza One Day One Juice yang itu. Ada. Nah, One Day One Juice itu apakah itu bisa terlaksana di bulan Ramadan kan gitu kan? Kalau itu bisa terjadwal di bulan Ramadan, maka di bulan-bulan berikutnya, 11 bulan berikutnya itu akan mudah, walaupun itu mau kita naikkan jadi tidak one juice kan itu, one day two juice atau three juice. Nah, itu tergantung dari kita bisa memanagenya di bulan suci Ramadan ini. Yang keempat, dalam sebuah hadis kan la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Jadi seseorang itu akan tetap dalam keadaan baik ya,
selama dia masih berzikir atau lisannya itu masih basah dengan zikir kepada Allah. Nah, bulan suci Ramadan ini juga sebagai madrasah atau sekolah buat kita untuk selalu senantiasa membasahi bibirnya itu dengan zikir. Jadi kalau ada waktu-waktu yang kosong, waktu senggang, kalau biasanya ngobrol kan, bisa diganti dengan zikir. Nah, makanya ini menjadi sebuah kesempatan untuk bisa belajar membasahkan terus lisan itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ini kaitan dengan sholat tarawih, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansorifa kutiba lahu qiyamu lailatin." Barang siapa yang berdiri bersama imam sampai selesai, maka dia ditulis seperti mendirikan malam itu semalam penuh. Maksudnya sholat tarawih itu kan terbatas waktunya, 1 jam, apakah setengah jam kan gitu kan. Nah, coba kita bersabar untuk bisa sholat itu bersama imam tuh sampai selesai. Jangan baru 2 rakaat sholat tarawih kabur, 4 rakaat sholat tarawih kabur. Maksudnya kita ikut ke hadis tersebut, kalau kita bisa bersama imam maka kita ditulis kita sudah mendirikan malam itu penuh, seperti kita qiyamul lail sampai sebelum subuh. Kemudian yang keenam, jangan kita putus asa dari doa ya. Jadi jangan bosan-bosan dengan doa, karena Allah itu qaribun mujibun wa du'auka mujab. Jadi Allah itu zat yang maha dekat, yang mengabulkan semua permintaan atau doa-doa kita. Maka ada 3 kemungkinan ketika kita berdoa. Jadi dari 3 kemungkinan ini semuanya juga bagus. Yang pertama, ayyuk tiyaka ma sa'alta. Allah akan memberikan apa yang antum minta. Seumpamanya minta rizki, Allah berikan rizkinya. Minta dipanjangkan umurnya dipanjangkan. Minta untuk dimudahkan urusannya dimudahkan. Minta untuk dilancarkan usahanya dilancarkan. Itu kalau Allah mengijabah. Kemudian kemungkinan yang kedua, ayyan sorifa anka min su misliha, yaitu Allah akan menjauhkan dari sebuah keburukan yang semisalnya. Seumpamanya kita minta dikasih kesehatan kan gitu, dikasih kesehatan. Kemudian di sisi lain mungkin kita tidak merasa, kok saya yang sekarang ini merasa kakinya pegal-pegal ataupun mungkin ada kekurangan, apakah kekuatan tubuhnya berkurang kan gitu kan. Saya minta untuk dikuatkan, kok nggak kuat-kuat kan gitu. Nah, bisa jadi Allah itu menghindarkan sebuah keburukan yang harusnya menimpa antum, itu yang dihindarkan. Bisa dipahami nggak yang kedua ini? Maksudnya kan yang kemungkinan pertama ketika kita berdoa kan Allah mengijabahi. Kita minta badannya dikuatkan, Allah kuatkan badan kita. Kita minta untuk dilancarkan rezekinya, Allah lancarkan rezekinya. Nah, kemungkinan yang kedua itu adalah Allah menghindarkan sesuatu yang buruk yang semisalnya. Kita mintanya badannya dikuatkan kan gitu kan. Ketika kita sedang sakit kan gitu kan, minta dikuatkan, ternyata kok nggak sembuh-sembuh atau nggak kuat-kuat. Bisa jadi ada sebuah keburukan yang akan menimpa, Allah hindarkan itu untuk menuju yang mungkin lebih buruk lagi kan, seperti itu. Jadi jangan sampai ada rasa putus harapan kan gitu kan. Saya sudah berdoa dari pagi sampai malam kan gitu kan, penyakit ini kok masih tetap ada kan gitu. Yang ketiga, ayyaktuba laka hasanat yaumal qiyamah fa anta rabihun ala jami'il mustawayat. Jadi yang ketiga itu adalah Allah akan menulis sebuah kebaikan di hari kiamatnya. Kan ada mungkin seseorang itu yang ingin putra-putranya itu jadi pejuang kan gitu, ingin jadi orang sukses. Nah, ternyata anak-anaknya nggak ada yang sukses, nggak ada yang jadi pejuang, atau nggak ada yang mungkin
membanggakan. Bisa jadi Allah akan menulis kebaikan itu di hari kiamat. Jadi tidak semuanya yang kita minta itu harus diwujudkan pada saat kita hidup kan gitu. Bisa jadi setelah itu baru muncul keberkahan, ternyata ada anak-anaknya atau keturunannya yang akan menjadi orang hebat di kemudian hari. Kemudian yang ketujuh, jadi ada 4 amal soleh ya, yaitu al-it'am, memberi makan. Yang kedua syuhudul janazah, yaitu melihat atau menghadiri jenazah atau kematian. Yang ketiga adalah asyam, berpuasa. Yang keempat iyadatul marid, atau menjenguk orang sakit. Nah, di bulan Ramadan ini itu semuanya itu terkumpul. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mastama'anna fi imri'in illa dakhalal jannah, rawal Bukhari. Jadi 4 hal itu kalau terkumpul pada seseorang dia akan masuk surga. Yang pertama al-it'am, memberi makan. Yang kedua syuhudul janazah, yaitu melihat jenazah atau menghadiri kematian. Yang ketiga asyam. Kemudian yang keempat iyadatul marid. Nah, di bulan suci Ramadan itu semuanya itu bisa dilaksanakan. Jadi seumpamanya hari ini kita puasa, hari ini kita juga al-it'am, memberi makan orang lain kan ini. Nih kasih es, kasih takjil atau kasih apa, memberi makan orang puasa. Kemudian kalau seumpamanya ada yang sakit, kita menghadiri atau menjenguk orang sakit tersebut, sudah 3. Kemudian kalau ada kematian di bulan Ramadan, kita juga ikut melihat jenazahnya dan mengantarkan, kalau bisa mengantarkan ke kuburan. Maka ada 4 kebaikan itu yang terkumpul pada hari di bulan Ramadan itu. Maka di hadis yang diriwayatkan Bukhari tadi, dakhalal jannah, masuk ke surga. Kemudian selanjutnya iyyaka wazur wal kadzib wa qaulas su fi kulli waqtin wa khassa fi hadzal syahr. Jadi kita menghindari perkataan-perkataan kotor, kemudian dusta, kemudian juga menghina orang lain kan ini. Nah, di bulan suci Ramadan ini itu sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk tidak berdusta, tidak berkata-kata kotor, kemudian juga tidak mungkin mengolok-olok orang dengan perkataan-perkataan yang merendahkan. Jadi ini sebuah kesempatan yang sangat bagus ya nih Tuhan. Kalau seumpamanya dalam aktivitas harian kita di bulan lain sebelum Ramadan itu kita pernah berdusta, atau mungkin sering berdusta, atau mungkin sering merendahkan orang lain, atau mungkin sering berkata-kata kotor, itu kadang kita yang sebagai pelaku itu kan tidak merasakan ini. Nah, coba dengan evaluasi atau introspeksi itu kita menuliskan sifat-sifat buruk itu apa aja kan ini. Kalau ada teman kita yang mengatakan kamu pembohong, janjinya kamu mau menghutangi saya, ternyata nggak menghutangi. Nah, maksudnya itu kita masukkan ke dalam tulisan tersebut. Kekurangan saya mungkin masih belum bisa menepati janji atau masih berbohong. Nah, ketika bulan Ramadan itu coba kita kikis, kita hilangkan itu, karena di bulan suci Ramadan ini hal-hal seperti itu sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa disampaikan karena waktunya juga terbatas. Dari saya Akhrul Kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.